Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita tes dulu semangatnya. Apa kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah Tetap sehat. Makro Mabit Quran Ramadan. Mabit Quran Ramadan. Takbir. Sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan basmalah. Ya, langsung saja kita panggilkan peserta pertama, yaitu sahabat kita, teman kita, yaitu Ryan. Waktu dan tempat dipersilakan. Tahu nih apa nih? Mang Akbar Disuruh. Hai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar rasuluh amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah dengan bertakwa kepadanya dan jangan hormati kecuali dalam keadaan muslim. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran kita bersama dan berdirinya ulun di sini hendak menyampaikan sebuah ayat Al-Qur'an yang berbunyi, Man kana yuridu harsal akhirati nadlahu fil hars wa man kana yuridu harsal dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Artinya, barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu lebihnya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, maka kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi tidak akan mendapatkan bagian dari akhirat. Surah Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirati nadlahu fil hars. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, maka kami tambah keuntungan itu. Dan jika kita mencari-cari keuntungan di akhirat, maka sangatlah beruntunglah dia di dunia maupun di akhirat. Man kana yuridu harsal dunya min anutihi malahu Man kana yuridu harsal dunya nutihi minha. Dan barang siapa menghendaki keuntungan dunia, maka kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Amun buat dia mencari keuntungan dunia, maka sangatlah rugi. Ruginya di akhirat, di dunia sukses sedih. Sugi apa? Tapi bang di akhirat enak. Wa ma lahu fil akhirati min nasib.
tetapi dia tidak akan mendapatkan bagiannya akhirat. Dan amun bagi mencari untung di akhirat itu dunia pasti dapat. Contohnya kita sini makan, jalan, ke Indomaret. Tapi amun bukan mencari keuntungan di dunia, maka tidak pasti mendapatkan akhiratnya. Dan diperjelas di satu ayat lagi. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ الْحِسَابِ. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dan dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka menghina orang-orang bertakwa, orang-orang beriman adalah orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat, dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki tanpa perhitungan. Nah, yang menganggap dunia itu senang gitu, indah, rami, itu orang kafir itu. Ada juga orang mau dunia itu jadi jajangannya Tuhan, terlalu menanu dunia gitu. Kada ingat lagi lawan Tuhan, mana dunia benar. Nah, kita sebagai orang-orang beriman, di mata mereka tuh hina lah. Tapi karena di akhirat, di kiamat, karena dunia itu orang kafir tuh hina benar. Karena di hari kiamat, bahkan orang kafir itu atau dunia tuh lah di bawah telapak kaki orang beriman lah istilahnya itu. Bahkan dunia ini tidak harganya atau dibanding hewan kambing yang busuk. Ada juga hadis yang berkata, Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, neraka itu ditutupi dengan kesenangan, sedangkan surga itu ditutupi oleh hal yang tidak menyenangkan. Biar aja dulu kita yang susah-susah dulu di dunia, karena dapat di akhirnya nyaman nih surga. Daripada senang dulu, akhirnya sakit mana lu. Dan naik kita tetap berada di jalan yang benar tuh, sampai mati, amin. Senang dunia itu bisa melalaikan manusia gitu, dan manusia yang melalai bisa melanggar larangan agama. Ya, yang pacaran apa tadi, dan melanggarnya dilakukan manusia menjadi terena pelanggaran yang dilakukan manusia. Nah, sehingga ia terjumus ke neraka tadi. Neraka ya, habis benar. Sedangkan berjuang baik dalam ucapan atau perbuatan, melakukan yang perintah dan menjauhi dilarang agama tidaklah mudah. Alihai. Perlu ketekunan, sabar, terus sabar dan dari maksiat, dan berserah diri pada Allah. Kesungguhan berusaha dalam urusan agama akan membawa manusia pada surga. Nah, sampai sini aja dulu ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, langsung saja yang kedua yaitu Dimas Jaya Rabbani, Fakultas tempat dipersilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, saya masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang tak terhitung sehingga saya masih bisa berdiri di sini untuk menyampaikan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabat, sahabat sampai pengikut beliau hingga akhir zaman. Di sini saya akan menyampaikan kutub saya yang bertema bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini saya membawa ayat Al-Qur'an, ayat suci Al-Qur'an yang ada di surah Al-Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-31 sampai ke-32, juz yang ketiga yang berbunyi Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiiullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Maksud ayat ini adalah jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah perintahnya dan jauhi larangannya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan juga mencintaimu juga. Banyak cara kita untuk membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, seperti asik Al-Quran dibaca selalu, sholat ditegakkan awal waktu, infak dan ikhlas, bersolawat kepada Nabi, menegakkan qiyamul lail, apalagi di masa-masa sekarang di akhir-akhir hari bulan Ramadan, maka pahalanya dilipatkan ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzikir mengingat Allah selalu. Di sini ada sebuah hadis tentang mengingat Allah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzina la yazkuru rabbahu masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit
Abu Musa radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya berzikir dengan orang yang tidak mengingat Tuhannya seperti orang mati dan hidup. Kandungan hadis ini adalah manusia diciptakan untuk beribadah. Orang yang mengingat dan beribadah kepada Allah itu bermanfaat baik bagi dirinya maupun masyarakat. Orang yang hidup di dunia tapi tidak beribadah dengan mengingat Tuhannya, ia seperti orang yang meninggal yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi orang yang selalu mengingat Allah, maka dia tidak berani berbuat maksiat dan perbuatan dosa lainnya. Sebaliknya, orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin dekat dengan syaitan dan akan berpaling dari ajaran yang diajarkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 36 yang berbunyi, "Wa may ya'su an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Al-Qur'an, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Emangnya kalian mau jadi teman karibnya setan? Maka marilah perbanyak zikir kepada Allah dan mengikuti perintahnya. Jauhi larangannya, insya Allah akan dekat kepada kita sebagaimana terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ila da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa, dan apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi intisari dari kutub saya kali ini adalah jika kamu ingin dekat dengan Allah, ikutilah perintahnya dan berbanyak zikir, bersolawat, asi, Al-Quran, salat, infak, dan jangan sampai berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai kekafiran, dan paling penting selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, apapun yang terjadi, karena sesungguhnya Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, dan Allah lah tempat kita semua kembali kepadanya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf, kesalahan terdapat pada diri saya pribadi. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, pencipta segala. Sebelum saya undur diri, ada pantun nih. Pagi-pagi mencok asam pakai uyah. Lupa hari ini puasa tuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja yang ketiga abang kita, yaitu Bang Zaini. Waktu dan tempat dipersilakan. Hah? Mau ya? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memanjangkan umur kita di dalam sehat wal afiyah. Mudah-mudahan yang mana teman kita yang sakit mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula di antara kita yang sehat dia berikan sehatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya amin ya Allahumma amin.
Alhamdulillah kita telah memasuki hari yang ke-25 daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang mana amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada bulan inilah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, dalam riwayat yang lain, idza dakhala Ramadan futihat abwaabus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Artinya apabila dibukakan pintu-pintu langit, maka doa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah lagi ketika kita membaca menazar Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat tentang puasa. Kemudian kita berdebati selanjutnya ayat syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Ini ayat tentang Ramadan. Kemudian di bawahnya lagi wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ayat tentang doa. Ada apa di atas ayat tentang puasa? Kemudian dilanjutkan dengan ayat tentang Ramadan. Di bawahnya lagi tentang doa. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan bulannya doa. Syahrul Ramadan syahrul doa. Bulan Ramadan adalah bulannya doa, bulan yang mana kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak berdoa. Kemudian masalah doa di ayat yang lain, Quran surah 40 ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan permintaan kalian. Kalimat ini merupakan kalimat perintah. Kalimat ini bukan hanya sekadar perintah, kalimat doa, tetapi ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berdoa kepada Allah, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita meyakini bahwasanya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uallah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah walhal kalian mempercayai bahwasanya doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah, aku menurut prasangka hambaku. Apabila kita menyangka bahwasanya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita menyangka bahwasanya tidak dikabulkan, maka Allah tidak mengabulkan doa kita. Menurut prasangka kita, ud'uallah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah walhal kalian meyakini bahwasanya doa kalian itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Kalimat di sini kalimat menggunakan fi'il amar, yang mana fi'il amar itu mengandung perintah. Jadi berdoa itu adalah perintah. Ketika doa hukum perintah, ketika doa hukum ibadah, maka doa itu berpahala. Ketika kita meninggalkan doa, maka berdosa. Tarkud doa maksiatun. Meninggalkan doa adalah hukum maksiat. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan doa seakan-akan tidak berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghani wa antumul fuqara. Allah lah yang maha kaya dan kitalah yang berhajat kepadanya. Cukup sekian, belum dari ulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.
tempat akan diperjelas oleh Habib Firdaus. Waktu dan tempat dipersilakan. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Semangat, sehat. Makro Mabit Quran Ramadan. Takbir. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan segala sesuatu itu sia-sia, batil, atau orang mengatakan kebetulan. Tidak ada, yang ada adalah kebenaran. Hari 25 Ramadan ini, lihat suasana alam ini, indah, nyaman, sejuk, segar, nyaman untuk guring. Nah, kalau ini gas kan, nah, ini enak juga, ya kan? Dan kita pun mendengarkan suguhan ayat-ayat Allah yang membuat kita semua gembira mendengarnya. Ternyata anak-anak ini luar biasa bakatnya. Ryan, Dimas, siapa lagi tadi? Ari MC-nya. Ini Ari bisa latih terus jadi MC bagus nih. Nanti dilatih kalau ada acara SMP sekolahan, Ari MC-nya. Takbir. Bagus Ari bakatnya. Ryan punya bakat yang bagus. Ini Ryan ini bisa jadi ustadz nih. Ustadz ala Banjar. Ya kalau cocok. Nanti kan berguru sama Bang Rahman. Sama. Tapi jangan cabul. Begayaan boleh, tapi jangan ada cabul dalamnya. Boleh belajar sama Bang Rahman, tapi jangan cabulnya yang dipelajari. Lucu boleh. Ya. Pagi hari ini kita enak dengan ayatnya, yang nyampainya semangat-semangat. Ayatnya pun luar biasa, Masya Allah. Mulai dari Rayyan tadi, surah Asy-Syura ayat ke-20. Man kana yuridu harsal akhirah najid lahu fi harsih. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang mengejar akhirat, kata Allah, ditambahkan sempurna, dibalas nanti, berdilipat gandakan balasannya. Tapi kalau orang mengejar dunia itu di dunia dikasih sebagian aja. Dia minta dunia dikasih sebagian. Dan nanti di akhirat wa ma lahu min nasib. Dia tidak dapat apa-apa lagi. Diberi kesenangan dunia, tapi akhiratnya mereka menderita. Itu orang kafir. Orang beriman ditunda sebentar kesenangannya, ditunda. Cerita ketika Umar bin Khattab berjalan ke rumah Rasulullah. Jadi sewaktu Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah, itu Umar bin Khattab menyaksikan Rasulullah sedang tidur di kasur tikar yang terbuat dari pelepah kurma. Lalu badan Rasulullah itu bekas kurma itu, badan Rasulullah. Lalu Umar bin Khattab menangis menyaksikan itu. Sedih Umar menyaksikan itu. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Wahai putra Khattab, kenapa kau menangis?" Kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab, "Bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah? Aku lihat badanmu berbekas-bekas," katanya. Bekas-bekas kena kasur tikar yang dibuat dari pelepah kurma. Padahal engkau adalah Nabi Allah, manusia terbaik di atas muka bumi ini. Sementara Kisra itu raja di Persia. Sementara Kisra dan Kaisar, mereka hidup bergelimang kemewahan. Tahat bajunya mewah, permadani mewah, tempat tidurnya terbuat dari sutra yang lembut.
Begitu kan. Lalu kata Rasulullah, mereka itu Allah segerakan kenikmatannya di dunia. Mereka itu memang Allah segerakan kenikmatannya di dunia, tapi nanti di akhirat wa ma lahu min akhirati min nasib. Di akhirat mereka tidak dapat apa-apa lagi. Sebaliknya kita orang Islam, kesenangannya ditunda oleh Allah. Tadi kata Ryan, di sini kita kan kesenangan ditunda. Tidur harus berdesak-desakan, sempit-sempit, kasur apa seadanya. Tapi nyaman kasurnya lah, sembaru. Kalau udah kasur seadanya kada juga apa. Empuk banyak, ruang AC lagi. Ya kan? Kita di sini dibuat untuk sederhana. Begitulah orang beriman kata Rasulullah. Orang beriman itu ditunda sebentar. Ditundanya sebentar aja. Berapa lama hidup di dunia? 1,5 jam kemarin kata Bang Ferdi kali hitung. Cuma 1,5 jam aja. Kalau umur kita 63 tahun seperti umur Rasul, itu dibandingkan akhirat, hidup kita cuma 1,5 jam di muka bumi ini. Masya Allah. Ngapain kita 1,5 jam? Jangan sibuk ngejar dunia terus, kata Bang Ryan tadi. Dunia itu boleh dicari, tapi dia bukan sebagai tujuan. Ya, perlu cari dunia, perlu juga Bang, bukan dunia diabaikan. Kalian mau cari dunia, cari. Jadi orang kaya, buat kalian orang kaya. Kayak Pak Haji Budi, nah bagus kalau dia sugih bangun pesantren, rumahnya disuruh kita ngelola, bangun masjid, bagus. Kalau orang yang sugih beriman, enak. Karena nanti harta itu akan mengalir kepada orang-orang yang beriman juga. Jadi kalian kejar dunia. Kejarlah dunia tuh. Jadi pengusaha, jadi pejabat, tapi beriman. Jangan seperti Fir'aun, jangan seperti Korun. Nah, itu orang-orang hebat, penguasa hebat, tapi musyrik. Orang sugih tapi musyrik. Kalian silahkan mengejar dunia, tapi dunianya untuk akhirat. Buat dunianya untuk akhirat. Ada orang tampaknya mengejar akhirat, tapi dunia tujuannya. Dia berceramah cari duit, dia ceramah cari popularitas. Banyak kan? Ceramah untuk dapat popularitas, ceramah untuk punya duit. Nanti pamer-pamer kekayaan, mobil mewah, segala macam. Banyak juga begitu modelnya. Ini kan? Banyak juga seperti itu modelnya. Nah, tinggal kita ini mau jadi ustadz seperti apa? Ketika Ryan menjadi ustadz seperti apa? Ustadz yang sederhana. Jangan pula jadi ustadz cabul, akdas ini, otak akdas nih, apa sih akdas, turun kakinya akdas, oi akdas, kakinya turun tuh, kami akdas nih, sudah 25 nih, mulai berubah dong sedikit, ketua OSIS lagi, gimana sih ketua OSIS nih? Ya, jadi silakan kalian itu boleh ngejar dunia, tapi untuk akhirat. Daripada orang seolah-olah mengejar akhirat, tapi sesungguhnya dia ingin dapatkan dunianya. Biasanya kalau sudah orang ngejar dunia itu susah untuk mengatakannya hak. Makanya kata Rasul, yang paling berat itu adalah mengatakan sesuatu yang hak di hadapan orang yang berkuasa. Susah tuh, takutan kita. Kalau kita ditangkap orang, kalau kita dibenci orang, kalau kita menjadi musuh orang, kebanyakan orang begitu, tidak berani mengingatkan kesalahan orang yang berbuat salah karena dia berkuasa. Kalau Rasulullah kan enggak, tabbat yada Abi Lahab wa tabb, celaka kedua tangan Abu Lahab. Padahal Abu Lahab kan bagaimana tuh Abu Lahab mendengarnya? Aku dikatakan dia celaka kata Abu Lahabnya. Rasulullah berani mengatakan yang hak, qulil haq walau kana murran. Katakan yang hak walaupun pahit. Nah, orang yang kena Allah begitu, berani mengatakannya hak benar di hadapan siapapun, tidak peduli, sama aja. Mau di situ ada gubernur, ada presiden, tidak peduli orang beriman, disampaikan yang hak. Tapi kalau sudah orang ngejar dunia beda. Biasanya sanjung-sanjung puji aja. Nah, puji-puji semua, diundang ceramah lagi, dapat amplop lagi. Puji-puji lagi, diundang ceramah, dapat amplop lagi. Kebanyakan orang begitu. Susah untuk mengatakan yang benar karena ada motif-motif dunia yang dikejar, dunia yang dicari. Kita tidak demikian. Kita tidak demikian. Kita harus mengatakan apa adanya. Dan juga tentu dengan cara-cara yang baik, yang benar. Jadi sudah kita belajar itu. Kejarlah dunia. Kan wa bataghi bima atakallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar olehmu akan dunia negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan dunianya. Artinya dunianya tetap juga dicari.
Tapi jangan lupakan dunia. Maksud jangan lupakan itu, sudah pun dapat dunia, kita tetap sederhana. Tidak berlebihan. Kesederhanaan itu adalah mahkota keindahan. Nah itu Pak Patah mengatakan. Jadi walaupun kita sudah kaya raya, jangan jadi orang kayak di medsos tuh. Apa namanya? Crazy apa namanya? Crazy rich. Oh, pamer-pamer kekayaan semua. Hah? Pamer-pamer kekayaan semua. Pamer-pamer bini yang bungas-bungas. Pamerkan kekayaan, pamerkan istri yang bungas. Itu rata-rata begitu. Iya kan? Pamer. Kita tidak demikian. Walaupun nanti kalian sudah jadi orang kaya, pengusaha sukses, tetap sederhana. Jangan berlebihan. Jangan ingin pamer semua. Waqsid fi nafsika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Rendahkan apanya? Rendahkan diri, lunakkan apa dalam berjalan. Sederhanalah dalam berjalan. Sederhana maksudnya jangan kalau jalan itu pamer. Kebanyakan orang kalau jalan itu suka pamer. Pakai mobil mewah, cincin mahal sini miliaran, jam sini, gigi, jam Rolex, kalung emas, pamer semua. Giginya emas juga. Pamer. Nah, banyak orang seperti itu kan? Pamer kan? Nah, kita orang beriman tidak boleh demikian. Tetap dalam keadaan sederhana. Itulah yang dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Utsman bin Affan, orang kaya, tetapi semuanya tetap sederhana. Tidak mau bangga-bangga dengan kekayaannya. Yang ada dia dermawan dengan kekayaan. Jadi silakan cari dunia, tapi dunianya untuk akhirah. Nah, itu tadi luar biasa ayatnya. Baru kata siapa abang kita Bang Dimas tadi. Setelah itu baru kita buktikan cinta kepada Allah. Jadi orang yang cinta kepada Allah itu segala sesuatu itu karena Allah. Itulah tanda cinta. Dia beribadah karena Allah, dia kerja karena Allah, cari uang karena Allah, nikah karena Allah, semua karena Allah. Apapun yang dia lakukan niatnya karena Allah. Tapi jangan pula mencuri karena Allah. Yang lebih bagus kalau aku mencuri karena Allah. Nah itu lain. Nah, jangan pula mencuri karena Allah. Salah itu. Berbuat kebaikan karena Allah. Ingat itu kata Dimas tadi. Itulah orang yang cinta kepada Allah. Orang yang mengutamakan akhirat daripada dunia. Itulah orang yang cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikuti aku kata Rasul. Tanda orang cinta kepada Allah, dia ikut Rasulullah. Gimana cara ikuti Rasulullah? Tuh kalian pelajari, pahami, amalkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah diri Rasulullah. 30 juz Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya itu adalah diri Rasulullah. Kana khuluquhul Quran. Jadi kalau kalian ingin seperti Rasulullah, ikuti Al-Quran. Jalankan sunnah Rasulullah. Jalankan sunnah Rasulullah. Fattabi'uni, ikuti aku. Jadi kalau sudah orang mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah. Allah akan mencintaimu. Dijadikannya engkau sebagai Habibullah. Jadi ini Habib semua nih. Habib Rayyan, Habib Dimas, Habib semua. Asal kita cinta Allah dan cinta Rasul. Orang yang cinta Allah dan Rasulnya, Allah pun berbalik mencintai dia. Orang yang dicintai Allah namanya Habibullah. Habib, tapi jangan ngaku Habib. Habib palsu ngarannya. Jadi ada Habib secara nilai begitu ya, tapi memang ada Habib yang berdasarkan silsilah turunan. Ada orang memang dia Habib kekasih Allah dia. Kenapa? Ketaatannya, ketakwaannya, kecintaannya kepada Rasul. Tapi ada juga orang yang kena jalur keturunan tadi. Nah, jangan ngaku-ngaku Habib. Habib tangkap orang kena Habib palsu. Ada TV banyak tuh. Ngaku-ngaku Habib, ngaku bang. Rayyan apa namanya? Rayyan apa namanya? Al-Kaf. Nama nambah seorang sekalinya. Tangkap orang palsu sekalinya. Nah, kalau biarlah kita secara silsilah itu, ya kan? Itu kan sudah kodrat Allah, kehendak Allah kan. Ada orang yang memang secara silsilah dia sampai kepada Rasulullah, apanya tuh? Garis keturunannya, nasabnya sampai ke Rasul. Kita biarlah tidak sampai kepada Rasulullah. Ya kan, nasabnya memang tidak sampai, tetapi kita berusaha keras bagaimana kita dicintai oleh Rasulullah. Bagaimana kita menjadi orang yang dicintai oleh Rasul, itu yang paling penting.
Kalau yang nasab tidak bisa, sudah kehendak Allah. Kita orang Banjar, jadi orang Banjar kita, jadi orang Berangas, jadi orang mana lagi nih? Orang AMD, jadi orang Sampit sana, Kebon Jeruk, Patir orang mana? Berangas. Nah kita kan sudah kehendak Allah jadi orang Banjar. Kita bukan orang Arab, kita orang Banjar. Kita bukan turunan Rasul, tetapi kita bisa juga mendapatkan cintanya Rasulullah. Kita juga bisa mendapatkan cintanya Rasul. Bagaimana caranya? Kau cintailah Allah dan Rasulnya. Gimana caranya? Ikuti Quran, ikuti Sunnah. Ikuti Quran, ikuti Sunnah. Maka kita insya Allah dijadikan orang yang dijadikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai Habibullah. Bagaimana caranya? Apa yang dilakukan oleh Allah kalau sudah dia mencintai seseorang? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau sudah Allah cinta dengan seseorang, itu diampunkan dosanya itu. Itulah cintanya Allah. Kalau kita dengan cinta dengan seseorang apa kita? Ngasih duit. Kalau ngasih bunga, ngasih coklat, itu ngajak jalan-jalan, ajak makan-makan. Nasi kuning. Kalau kita kan cinta seseorang begitu kan. Tetapi kalau Allah cinta dengan seseorang, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampunkannya dosa-dosa kita. Sesuatu yang menutupi kesalahan, keburukan yang menutupi kita, itu diampunkan oleh Allah. Asal minta ampun. Allah akan mengampunkan asal minta ampun. Makanya kita banyak-banyak berdoa, kata Bang Jenny tadi itu. Jangan lupa kalian semua diingatkan, ini doa mustajab. Walaupun di Ramadan ini siang malam sama. Kalau hari lain kan kalau orang beristighfar tuh wal mustaghfirina bil ashar. Dia beristighfar di waktu sahur. Tapi kalau dia Ramadan ini siang malam beristighfar, siang malam minta ampun sama semua nilainya. Pagi, siang, malam sama semua nilainya. Banyak-banyaklah berdoa. Jadi kalau hasil habis sahur itu ambil kesempatan doa. Habis kalau habis sahur, habis masuk kamar, habis doa sana. Ambil kesempatan. Walaupun 5 menit, ambil di ujung sebelum azan berkumandang, sempatkan tengadahkan tanganmu ke atas, minta kepada Allah. Masya Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku, kukabulkan kata Allah. Di Ramadan ini Allah turun di langit-langit ini terdekat, terutama di hari-hari terakhir nih. Masya Allah, itu Allah semakin menunggu karena orang semakin diseleksi, terseleksi. Seleksi alam berlaku. Di Ramadan ini semakin ke ujung masjid semakin penuh atau semakin habis? Habis. Kita cuma tidak keluar aja. Coba kalau kita keluar, lihat masjid-masjid yang tadinya hari pertama 10 Ramadan pertama penuh, hari kedua Ramadan 10 kedua mulai berkurang, masuk 10 hari ketiga nih mulai habis orangnya. Sibuk semua sudah mempersiapkan ketupat kandangan, sayur lontong, baju baru gasan lebaran. Makanya kata Allah supaya kalian jangan terbawa arus dunia, masuk kalian namanya ke dalam suasana iktikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil, masuklah kalian ke dalam suasana iktikaf itu. Kenapa? Dunia semakin kuat mencengkeram kita di 10 hari terakhir Ramadan ini. Dunia itu semakin kuat. Di mana-mana orang berlomba mengejar THR semua. Gitu kan? Di kantor-kantor sekarang orang lembur semua nih. Lembur kenapa? Harapan dapat THR. Di sini dapat THR enggak? Kita enggak perlu capek-capek. Orang perlu lembur dulu. Di sini ngaji aja, takwa aja. Tinggal ngaji, tinggal takwa, datang THR-nya ke sini. Takbir. Iya itu. Masya Allah. Apa enggak bersyukur? Bersyukur enggak ada? Nanti semua dapat THR semua nih. Insya Allah. Tinggal takwa aja sama Allah. Bertakwa, banyak-banyak doa. Ya Allah, ya Allah, minta THR ya Allah. Jangan kalau doanya kayak gitu kan. Ya Allah, aku mau lebaran minta THR ya, THR. Janganlah. Minta iman, minta takwa, minta kuatkan, bersihkan hati, minta petunjuk Allah. Begitu caranya. Nah, jadi 5 malam ini malam 26 ya. Sedikit lagi nih, 26, 27, 28, 29. 4 malam lagi nih. 4 malam lagi selesai.
4 malam lagi selesai. Kalian mau mencari apa di 4 malam ini? Makanya kita disuruh doa-doa. Apa doanya tuh? Kalau di hari terakhir nih, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak-banyak doa itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada lagi kalau orang kaum Tuhan, Allahumma innaka afuwun karim. Nah, ditambahnya kan. Enggak masalah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata Rasul, apa yang Rasul sahabatnya yang harus kami lakukan kalau datang malam Lailatul Qadar? Banyak-banyaklah kalian berdoa. Sama kita bagian ini, disuruh banyak-banyak berdoa. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tadi Nabi Sabi aja enggak di dalam. Nah, Pis sini, ikuti Abi, berdua sama Nafis tadi. Berdua sama Nafis di dalam, berdoa sampai orang azan berkumandang, berhenti berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa artinya begini? Allahumma innaka afuwun, apa artinya Bang Akbar? Ya Allah ya Tuhanku, ampunkan. Hah? Allahumma ya Allah, sesungguh engkau afuwun, maha pengampun. Fa'fu anni, ampunkan aku. Nah, jadi kita suruh banyak-banyak minta ampun. Tuhibbul afwa, engkau cinta orang yang minta ampun. Engkau mengampunkan aku, tuhibbul afwa fa'fu, engkau cinta kepada orang yang minta ampun. Jadi kalau gitu habis sahur jangan langsung hilang-hilang pandir segala macam. Guring pulang. Naik ke atas sana, guring lagi. Orang disuruh berdoa. Suruh minta ampun sama Allah. Allah innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesungguhnya engkau ya Allah, engkau sesungguhnya maha pengampun dan engkau cinta kepada orang-orang yang minta ampun. Ampunkan aku, fa'fu anni, ampunkan aku ya Allah. Itu banyak-banyak diucapkan di 4 malam ini. 26, 27, 28, 29, 4 malam lagi. Jangan lalai, berdoalah kepada Allah. Orang yang tidak berdoa dianggap sebagai orang yang sombong oleh Allah. Banyak-banyak kita berdoa di 4 malam yang terakhir ini. Ayo semua kawan-kawan perbanyak berdoa, banyak zikir, banyak baca Quran, banyak sholat malam, tegakkan sholat segala macam. Yang sunnah-sunnah dibuat, dikerjakan, tingkatkan. Kemarin Nabi nyuruh duha 2 rakaat aja, ya kan? Terus sekarang naikkan, mulai hari ini 4 rakaat naik. 26, 27 4 rakaat, 28, 29 8 rakaat sholat duhanya. Gitu dong. Peace. Naik lagi, jangan 2 lagi, 4. Nah gitu semua Nabi. Bisa ya? Bisa. Sudah kerjakan duha semua sekarang? Coba, siapa yang sekarang sudah mulai sholat duha terus? Nah. Ya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya. Ada yang kada sholat duha? Masih ada, coba angkat tangan jujur. Siapa yang belum sholat duha sampai hari ini? Siapa belum? Ryan, bagaimana Ustaz Ryan ini? Ryan, Afgan, siapa lagi? Ari sudah belum? Ari sudah sholat duha belum? Sudah. Iqbal belum? Iqbal belum? Masya Allah. Ayo, 4 hari masih ada. Masih ada waktu 4 hari. Jangan tertinggal nih. Hari 25 nih. Nanti sempatkan sholat duha 2 rakaat, enggak apa-apa lah, 2 rakaat dulu. Yang penting kerjakan. Syukur-syukur bisa langsung 4, Masya Allah. Rasul menjaga sholat duha itu. Dijaga walau 2 rakaat. Nah, jangan lalaikan. Bisa semua ya. Perbanyak sholat sunnah, perbanyak sholat malam, qabliyah, ba'diyah, dikerjakan yang sunnah-sunnah ini. Kita fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan menjelang akhir Ramadan ini, buat kualitas diri kita naik semua. Bisa ya? Bisa semuanya kualitas dirinya naik nih. Nih, kapal ini mau berjalan nih menuju puncak Lailatul Qadar. Kalau kita naik puncak itu hati-hati, angin semakin kencang menerpa. Kalau tidak kuat kita jatuh, sakit jatuhnya. Karena sudah ada di hampir mendekati puncak ketinggian. Oleh karena itu terus berjalan berjamaah, tolong menolong, saling bantu membantu, harus sampai ke puncak tujuan nanti di tanggal 29 Ramadan. Kita pulang dari sini malamnya kita mengatakan Allahu Akbar, Allah, Masya Allah. Ayo mudah-mudahan semuanya Allah kuatkan, Allah sehatkan. Jangan lupa pesan-pesan ayat Allah diingatkan, diresapi, masukkan ke dalam hati, amalkan. Cintai Allah dan Rasulnya, berbuatlah karena Allah, kejar akhirat,
cari dunia untuk akhirat, dan yang lupa puncaknya kita di 4 hari terakhir ini perbanyak doa. Yang tidak mau berdoa rugi. Yang tidak berdoa rugi. Yang tidak salat duha rugi. Yang engken rugi. Yang malas rugi. Nah, mudah-mudahan kita semua dikasih Allah kekuatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan juz 25. Akan dipimpin oleh Bang Zaini.